Di seluruh alam barat, makhluk-makhluk kuat dari berbagai penjuru alam mulai berdatangan. Mereka adalah entitas yang selama ini bersembunyi, tetapi kebangkitan Troy memaksa mereka untuk muncul. Beberapa di antaranya adalah roh-roh penjaga, leluhur, dan bahkan makhluk-makhluk mistis yang selama ini hanya menjadi legenda di alam barat. Ratna Dewi yang baru saja selamat dari kehancuran pelindung rohnya berdiri di tengah reruntuhan. Pelindung roh yang ia ciptakan dengan susah payah hancur lebur karena tekanan energi Tori. Ini sudah di luar kendali. Bisiknya dengan wajah yang pucat. Sial, apa yang sebenarnya Aris lakukan? Ucap Sagara. Wah, ini pasti akan menyenangkan. Menyenangkan gundulmu, otakmu sudah rusak atau bagaimana putra? Sahut Wira. Mahesa Anabrang menatap tajam. Ini tidaklah mudah. Kita telah membuat kekacauan di sini. Aku rasa kini kita tidak bisa terhindar dari masalah. Dewa Iblis Troy telah bangkit. Mungkin alam barat akan dilanda kekacauan. Apakah Togok sengaja memancing itu? Apa yang sebenarnya Togok rencanakan? Energi Tori kembali menguat, lebih kuat lagi dari sebelumnya. Troy, kau sudah mengatakan hanya ingin meminjamkan kekuatanmu. Kau pikir aku akan tenggelam begitu saja? Ucap Tori dalam kesadaran spiritualnya. Kau terlalu bodoh bocah. Kau kira aku akan berikan begitu saja? Troy, ucapan adalah sebuah janji. Kau sekarang ada dalam jiwaku. Kau tidak bisa mengingkarinya begitu saja, karena ini adalah jiwaku. Energi spiritual emas menyebar di seluruh tubuh, bergetar seakan menarik sesuatu dari tubuh Tori. Hei, apa ini? Hei bocah, apa yang kau lakukan? Apa ini? Tidak, sialan kau bocah. Tori telah kembali. Akhirnya, aku berhasil. Tori telah mendapatkan kesadarannya kembali dan juga kekuatan Troy. Dan kini, Tori adalah sang dewa naga iblis. Langkah demi langkah, Tori melangkah maju, tubuhnya berubah secara dramatis. Suara gemuruh menggelegar saat kekuatan Troy sang dewa iblis mencoba menguasainya. Namun, Tori sudah siap. Matanya yang awalnya terlihat bingung, kini berubah menjadi tajam dan penuh tekad. Kau keliru jika bisa mengendalikanku, Troy. Kau pikir aku akan lengah. Justru kaulah yang lengah. Tapi aku berjanji, karena kau telah meminjamkan kekuatanmu, setelah semua ini selesai, akan aku kembalikan. Ucap Tori dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Energi gelap Troy berusaha menyerang, namun Tori dengan cepat membalikan keadaan. Tubuhnya mulai berubah. Sisik naga berkilauan muncul di kulitnya, memanculkan cahaya emas yang memancar dari matanya. Sayap hitam yang dipenuhi petir mengambang di punggungnya, menciptakan bayangan menakutkan di tanah yang retak. Suara metalik terdengar saat cakar naga muncul di tangannya, siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Langkah Tori membuat bumi bergetar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak retakan di tanah. Ini sungguh kekuatan yang luar biasa, ujarnya dengan suara yang menggema seolah alam semesta sendiri mengakui kekuatannya. Aura hitam keemasan menyelimuti tubuhnya, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Para makhluk leluhur menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam, terpesona sekaligus ketakutan. Dewa naga iblis telah bangkit. Bisik salah satu leluhur alam barat dengan suara gemetar. Aris yang berdiri beberapa meter dari Tori merasakan getaran kekuatan yang memancar dari adiknya. Angin kencang menerpa wajahnya,
membuat rambutnya berkibar liar. Matanya yang awalnya penuh ketakutan kini berubah menjadi lega, meskipun hanya sesaat. Tori, kau masih bisa mengendalikan dirimu. Namun rasa lega itu segera tergantikan oleh kekaguman. Apakah ini benar-benar aman untukmu, Tori? Pikirnya sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Ratna Dewi, Sagara, Putra, Wira, dan Mahesa berdiri di sampingnya, siap siaga. Senjata mereka berkilauan, siap digunakan kapan saja. Kita harus tetap waspada. Ini sangat berbahaya. Fisik Ratna Dewi memegang erat tongkat sihirnya yang berkilauan. Bayu Sagara mengangguk, matanya tidak lepas dari Tori. Ia terlihat kuat, tapi kekuatan itu bisa menghancurkannya, ujarnya dengan suara yang berat. Suara senjata yang siap digunakan menggema di udara. Aris menoleh ke arah mereka, matanya penuh dengan tekad. Jika ia kehilangan kendali, kita harus menghentikannya, ucapnya dengan suara yang tegas. Namun, di balik ketegasannya, ada rasa sakit yang terpancar dari matanya. Ia tidak ingin melukai adiknya, tetapi ia tahu bahwa itu mungkin satu-satunya cara. Di sisi lain, Jaka, Desta, Bon, dan Ryu berdiri tegak di belakang Tori, menunjukkan dukungan penuh mereka. Langkah mereka mantap, tidak gentar, meskipun kekuatan Tori membuat bumi bergetar. Kami percaya padamu, Tori. Serahkan mereka pada kami yang akan mengganggumu. Ucap Jaka dengan suara tegas dan matanya penuh keyakinan. Angin kencang menerpa wajahnya, tetapi ia tetap berdiri dengan kokoh. Desta mengangguk. Kau sudah membuktikannya, Des. Kami tahu kau bisa mengendalikan ini, ujarnya dengan suara penuh dukungan. Bon dan Ryu menyilangkan tangan, siap menghadapi apapun. Suara senjata mereka siap digunakan yang menggema di udara. Tori menoleh ke arah mereka, senyum kecil mengambang di wajahnya. Ya, aku baik-baik saja. Kekuatan ini tidak akan menguasai diriku. Aku hanya belum terbiasa, ujarnya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Energi hitam keemasan mengelilingi tubuhnya, tetapi matanya tetap jernih, menunjukkan bahwa jiwanya masih utuh. Jaka melangkah maju, menempuk bahu Tori. Kami ada di sini untuk Tori. Buktikan kepada kakakmu bahwa kau jalanmu yang menentukan. Kau tahu, kami akan selalu mendukungmu. Namun, di balik dukungan mereka, ada ketegangan yang terasa. Mereka tahu bahwa kekuatan Tori bisa menjadi ancaman jika ia kehilangan kendali. Tapi untuk saat itu, mereka memilih untuk percaya padanya. Langkah mereka mantap, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aris berdiri tegak, meskipun hatinya berat, ia melangkah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak retakan di tanah yang sudah hancur oleh kekuatan Tori. Matanya penuh kepedihan, menatap tajam ke arah adiknya. Tori, aku tidak bisa membiarkanmu melangkah lebih jauh, karena kau tidak tahu apa yang sebenarnya di balik sebuah takdir, Tori, ujarnya dengan suara berat, seperti beban dunia terasa di pundaknya. Angin kencang menerpa, namun Aris tetap tegak, gada emasnya berkilauan di tangan kanannya. Tori, kau tahu apa yang bisa terjadi jika kau terus seperti ini. Takdirmu bisa menghancurkan segalanya, bukan hanya kita, tapi seluruh alam semesta, Tori. Lanjut Aris, suaranya menggema di tengah keheningan yang mencekam. Tori berdiri di seberangnya, matanya yang bersinar seperti bara api emas menatap Aris dengan dingin. Mas Aris, kau tidak mengerti. Kekuatan ini adalah bagian dari takdirku. Terlepas apa yang kau katakan di balik nama takdir, aku tidak peduli jika dimanfaatkan, asalkan dunia kita bisa bertahan lebih lama. Aku melihat sekilas gambaran takdir, bahwa takdir yang kita miliki hanyalah sebuah persaingan bagi mereka yang memberikan takdir tersebut. Tapi tetap saja, tujuannya adalah sama, entah itu kau, aku, maupun Wataru. Balas Tori, suaranya tenang namun penuh tekad.
Energi hitam keemasan mengelilingi tubuhnya, membuat udara di sekitarnya terasa panas dan berat. Aris menghela nafas dalam, matanya berlinang air mata. Jadi kau tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Wataru, Tori. Aku tidak ingin melawanmu, tapi jika itu satu-satunya cara untuk menghentikanmu, aku akan melakukannya. Ujarnya dengan suara lirih, namun penuh tekad yang berat. Dada emasnya bergetar, seolah merespon pemiliknya. Aris melangkah maju, menciptakan gelombang kejut yang membuat tanah di sekitarnya retak. Tori, kau tahu niatku untuk kebaikanmu. Sebagai kakak, aku akan menghentikanmu, meskipun harus bertarung habis-habisan. Di belakang Aris, Ratna Dewi, Bayu Sagara, Putra Sidan, Wirakusuma, dan Mahaisa Nabrang maju dengan langkah tegas. Senjata mereka berkilauan, siap digunakan kapan saja. Kita harus membantu Aris. Fisik Ratna Dewi. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Jaka, Kesta, Bon, dan Rio muncul dengan cepat menghadang mereka. Energi yang memancar dari kelompok Tori membuat tanah di sekitarnya bergetar. Kalian tidak perlu ikut campur. Ini adalah pertarungan antara kakak beradik. Kami akan menahan kalian, ucap Kesta dengan suara dingin, matanya menyipit penuh ancaman. Ini bukanlah tentang permasalahan pribadi. Seharusnya kalian tahu itu. Bayu Sagara yang berdiri di samping Ratna Dewi mengangkat tangan, mencoba meredakan ketegangan. Kita semuanya tidak ingin pertumpahan darah, tapi jika kalian memaksa, maka kami akan siap. Jaka yang berdiri di kelompoknya melangkah maju. Kami percaya pada Tori. Dia bisa mengendalikan kekuatannya. Jika kalian ingin menghalangi, majulah, dan kau akan merasakan kekalahan kedua kalinya. Ketegangan semakin memuncak. Energi dari kedua kelompok saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang membuat udara terasa panas. Hei, para jahanam, kita tidak perlu bertarung. Biarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Tapi jika kalian mengganggu, maka lewati aku dulu, ucap Bon dengan suara tenang, mencoba meredakan situasi. Namun Ratna Dewi tidak mundur. Kalian jangan bodoh. Kalian lihat bukan? Tori bukan lagi seperti sebelumnya. Dia sudah seperti iblis. Tidak, dia adalah iblis. Hei, kau tahu apa betina? Kami jauh lebih mengenal Tori. Siapa kau? Justru kau yang tidak tahu apa-apa di sini, ujar Jaka dengan suara penuh tekad. Hehehe, betina. Memangnya dia itu sapi, Jaka? Coba kau perhatikan, Bon. Bukankah ia seperti sapi perah? Sapi perah? Benar juga sih. Tapi itu terlalu menonjol, Jaka. Apa yang kau lihat, makhluk hitam? Beraninya kau menghinaku. Gelombang pusaran roh. Mau main-main ya? Baiklah, Datu Hitam Bagindo Aling. Bon langsung menghalau serangan Ratna Dewi. Beraninya kau melecehkan rekan kami dengan tatapan mesemu itu. Ajian Segoro Nyawa. Lihat Tingsun Ajiku, lintang kamulyaning jagat. Kau ingin diajar lagi? Majulah, Sagara. Jaka berdiri dengan pose yang mengguncang semesta. Ketegangan semakin memuncak, dan kedua kelompok saling mengawasi dengan mata penuh kewaspadaan. Energi mereka saling bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang menggema di seluruh area. Namun, meskipun ketegangan itu begitu tinggi, kedua kelompok akhirnya menahan diri untuk tidak langsung bertarung. Mereka hanya saling mengawasi, siap meledak kapan saja jika keadaan memaksa. Angin kencang bertiup. Tidak ada lagi yang bergerak. Pertarungan antara Aris dan Tori adalah fokus utama. Dan mereka semuanya tahu bahwa intervensi mereka bisa membuat situasi semakin buruk. Di atas bukit yang menjulang tinggi,
Para makhluk leluhur alam barat berdiri dalam formasi yang khidmat. Angin kencang menerpa jubah-jubah panjang mereka, membuat kainnya berkibar liar. Cahaya redup dari langit yang gelap menyinari wajah-wajah mereka yang penuh kebijaksanaan dan kekhawatiran. Ini adalah pertarungan yang menentukan. Bisik salah satu leluhur. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh pertarungan di bawah. Salah satu leluhur yang menggunakan mahkota emas dengan ornamen naga menghela nafas panjang. Oh, kita tidak bisa ikut campur. Ini adalah ujian bagi mereka. Ujarnya dengan suara berat. Suara gemerincing dari rantai yang melingkari tubuhnya terdengar, seolah merespon kegelisahan yang dirasakan. Leluhur lain yang memiliki wajah seperti singa mengangguk dengan pelan. Togok telah memutuskan. Ini adalah takdir mereka. Kita hanya bisa menyaksikan, Katanya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Langkahnya mundur menciptakan getaran kecil di tanah. Di antara mereka, seorang leluhur wanita dengan rambut panjang keprakan melipat tangannya di dada. Kekuatan mereka adalah pembawa takdir yang mengerikan. Siapa yang menyangka bahwa bagian jiwa juga terdapat sang legenda Dewa Iblis? Ini sungguh menarik. Tori adalah pembawa takdir naga, sekaligus pembawa takdir sang Dewa Iblis. Mereka semuanya tahu bahwa itu bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah pertarungan yang menentukan nasib alam barat. Suara ledakan menggema, membuat langit di atas mereka berubah warna menjadi hitam keemasan. Para leluhur hanya bisa menatap, tidak berani mengambil tindakan. Mereka tidak ingin menodai kehormatan Togok dengan ikut campur. Kekuatan Dewa Naga Iblis Tori mulai mempengaruhi alam sekitarnya dengan cara yang mengerikan. Awan hitam berputar membentuk pusaran raksasa di langit, menciptakan bayangan yang menakutkan di tanah. Petir menyambar, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh petir menggema, seolah alam semesta sendiri sedang marah. Langit yang awalnya cerah, kini berubah warna menjadi hitam keemasan. Angin kencang menyapu wilayah pertarungan, membawa debu dan batu-batu kecil yang berterbangan. Suara retakan tanah terdengar, membuat bumi di bawah kaki mereka terdengar hebat. Tanah mulai retak, menciptakan jurang-jurang dalam yang menganga. Batu-batu besar terlempar ke udara, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Suara gemuruh dari retakan tanah semakin keras, seolah bumi akan terbelah menjadi dua. Di tengah semua kekacauan itu, Tori berdiri tegak. Tubuhnya dipenuhi oleh aura hitam keemasan yang memancarkan kekuatan yang dahsyat. Sayap hitamnya yang dipenuhi petir mengambang, menciptakan bayangan yang menakutkan. Energi yang memancar dari tubuhnya membuat udara di sekitarnya terasa panas dan berat. Aris yang berdiri di seberangnya merasakan getaran kekuatan itu. Langkahnya mundur, menciptakan retakan kecil di tanah. Tori, kau harus berhenti. Sekali lagi, ini demi kebaikanmu dan semua rekan-rekanmu, Tori. Ucap Aris, suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh pertarungan. Petir sekali lagi menyambar, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang kau miliki saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditampung oleh jiwa manusiamu, Tori. Namun, Tori tidak bergeming. Langkahnya maju, menciptakan gelombang kejut yang membuat tanah di sekitarnya retak. Sekali lagi aku katakan, Mas, ini adalah takdirku. Kau tidak bisa menghentikan aku. Sekarang, bagaimana jika kau berhenti saja? Aku yang akan maju. Dan kau, pulanglah, Mas. Ujarnya dengan suara yang dingin dan penuh tekad energi. Energi hitam keemasan mengelilingi tubuhnya, membuat udara di sekitarnya terasa panas dan berat. Tori melangkah maju dengan langkah penuh keyakinan. Matanya yang bersinar seperti api emas menatap tajam ke arah Aris. Jika kau ingin menghentikan aku, maka sekarang kalahkan aku, Mas Aris. Seperti yang awal kau katakan, bukan? Aris mengangkat dada emasnya dengan gerakan yang penuh keagungan.
Suaranya melesat, menggema saat gada itu berkilauan, memantulkan cahaya emas yang kontras dengan kegelapan yang menyelimuti Tori. Baiklah Tori, sepertinya hanya dengan kekerasan kau bisa mengerti. Tanpa basa-basi lagi, Tori langsung melancarkan pukulan pembuka dengan energi naga yang mematikan. Cakar hitam keemasan itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Aris dengan cepat menangkis serangan itu dengan gada emasnya, menciptakan ledakan maha dahsyat yang mengguncang seluruh area. Gelombang kejut menyapu segala sesuatu di sekitarnya, membuat para penonton terhuyung dan terpaksa mundur. Debu dan batu-batu kecil berterbangan, menciptakan kabut tebal yang menyelimuti area pertarungan. Suara mendengung terdengar saat Aris mengayunkan gada itu sekali lagi, menciptakan gelombang energi yang menghalau serangan Tori. Kali ini kau tidak akan bisa menghentikan aku, Mas. Ujar Tori dengan suara yang dingin namun penuh keyakinan. Aris melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, menghindari serangan Tori dengan gerakan yang penuh keagungan. Gada emasnya berputar dengan presisi yang sempurna, menciptakan lingkaran energi yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di sisi lain, Tori mengandalkan kekuatan murni dan kecepatan iblis naganya. Tangannya yang dipenuhi cakar naga melesat dengan kecepatan yang mengerikan, menciptakan goresan-goresan energi yang melesat di udara. Setiap pukulannya menciptakan ledakan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Serangan mereka saling bertabrakan di udara, menciptakan efek visual yang mengerikan. Kilatan petir, ledakan api, dan gelombang energi yang menghancurkan. Suara gemuruh menggema, membuat langit di atas mereka berubah warna menjadi hitam keemasan. Angin kencang menyapu area pertarungan, membawa debu dan batu-batu kecil yang berterbangan. Jika kau keras kepala Tori, kau akan menyesal. Gada emasnya berkilauan, menciptakan gelombang energi yang menghantam Tori dengan kekuatan yang luar biasa. Tori menahan serangan itu dengan tangannya yang dipenuhi cakar naga, menciptakan ledakan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Aku balikan kata-katamu, Mas. Kau yang akan menyesal. Berhentilah sebelum kau merusak harga dirimu karena kalah dariku. Balas Tori dengan suara dingin namun penuh keyakinan. Tanah mulai runtuh, gunung bergetar, dan langit semakin gelap. Serangan Tori semakin destruktif. Tubuhnya dipenuhi api hitam dan petir emas. Setiap langkahnya menciptakan retakan di tanah, membuat bumi bergetar dengan hebat. Angin kencang menyapu area pertarungan, membawa debu dan batu-batu kecil yang berterbangan. Aris berusaha menahan setiap pukulan. Setiap ia mulai terdesak, dada emasnya bergetar, seolah merespon kekuatan yang memancar dari Tori. Jangan memaksaku untuk serius, Tori. Serangan Tori menghantam gada itu, menciptakan ledakan yang membuat Aris terlempar beberapa meter ke belakang. Aris mendarat dengan mantap, meskipun nafasnya semakin berat. Kau tidak akan menyerah rupanya. Sepertinya aku harus mulai tegas. Gumamnya dengan penuh tekad. Gada emasnya mulai berkilauan, menciptakan gelombang energi yang menghantam Tori dengan kekuatan yang luar biasa. Tori menahan serangan itu dengan mudah, menciptakan ledakan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Aku mulai muak dengan ucapanmu, Mas Aris. Ujarnya dengan suara dingin. Angin kencang menyapu area pertarungan, membawa debu dan batu-batu kecil yang berterbangan. Pertarungan terus berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi. Suara gemuruh menggema, membuat langit di atas mereka berubah warna menjadi hitam keemasan. Serangan Tori semakin cepat dan kuat. Setiap pukulannya seperti menghantam dengan kekuatan yang tidak terbendung. Aris, yang awalnya mampu menahan seragam serangan itu,
kini mulai kesulitan. Langkahnya mundur, menciptakan retakan di tanah yang sudah hancur. Nafasnya semakin berat dan keringat bercampur darah mengalir di dahinya. Sial. Apakah aku harus benar-benar serius? Jika aku lakukan... kemana sebenarnya Raka pergi di saat seperti ini? Gumam Aris dalam hati. Tiba-tiba, Tori melesat maju dengan kecepatan yang mengerikan. Cakar naga hitam keemasannya menghantam dada emas Aris. Ledakan dahsyat terjadi, membuat Aris terlempar beberapa meter ke belakang. Tubuhnya menghantam batu besar, membuat batu itu hancur berkeping-keping. Mas Aris, jika kau masih terus menahan diri, maka kau yang akan celaka, ujar Tori. Namun ada sedikit kepedihan di dalamnya. Aris bangkit perlahan. Tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil. Dada emasnya berkilauan meskipun tangannya masih gemetar. Tori, kau bicara seakan aku ini akan kalah. Kepercayaan dirimu lumayan, Tori. Jika begitu, terimalah ini sekali lagi, Mas Aris. Tori melancarkan serangannya sekali lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Aris berusaha menangkis, tetapi kekuatannya mulai melemah. Tanah di sekitarnya mulai retak, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tori kembali berdiri. Aura hitam keemasnya semakin membesar. Energi yang memancar di tubuhnya menciptakan bayangan naga dan iblis yang mengerikan di belakangnya. Langit di atasnya berubah warna menjadi hitam keemasan, menciptakan suasana yang sangat menakutkan. Ini akan menjadi serangan terakhir jika kau masih menahan diri, Mas. Suara gemuruh menggema, seolah alam semesta sendiri merespon kekuatan yang dikumpulkan Tori. Tangannya yang dipenuhi cakar naga mengumpulkan energi hitam keemasan, menciptakan bola energi yang semakin membesar. Setiap detik, bola energi itu semakin besar, menciptakan tekanan yang membuat udara di sekitarnya terasa panas dan berat. Aris yang berdiri di seberang merasakan kekuatan yang mematikan itu. Majulah, Tori! Tori mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Aku harap kau bisa bertahan dengan ini, Mas. Bola energi hitam keemasan itu semakin membesar, menciptakan tekanan yang membuat tanah di sekitarnya mulai retak. Tanah mulai runtuh, gunung bergetar, dan langit semakin menggelap. Suara gemuruh menggema membuat seluruh alam barat bergetar. Tori mengangkat tangannya, siap melepaskan serangan pamungkas yang akan mengakhiri duel itu. Bertahanlah, setelah itu menyingkirkan dari hadapanku, Mas, ujarnya dengan suara yang berat. Matanya yang bersinar seperti api emas menatap tajam ke arah Aris. Bola energi hitam keemasan itu melesat dengan kecepatan yang mengerikan, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Aris tetap berdiri dengan tegak, meskipun tubuhnya dipenuhi luka dan nafasnya semakin berat. Energi yang memancar dari Tori semakin kuat, membuat udara di sekitarnya terasa panas dan berat. Namun, Aris tidak menyerah. Matanya yang lelah masih memancarkan tekad yang kuat. Sial. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain, batinnya dalam hati. Dengan tekad yang bulat, Aris mengangkat tangannya ke langit. Suara gemerincing dari 7 pusaka dewa yang tersimpan di dalam dirinya mulai terdengar. Tombak Trisula muncul di tangan kanannya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Gada Dewa Hanuman muncul di tangan kirinya, bergetar dengan energi yang luar biasa. Satu persatu, pusaka-pusaka dewa lainnya telah muncul. Cakram dewa berputar di atas kepalanya, menciptakan lingkaran energi yang memancarkan kekuatan yang dahsyat. Cermin pemantul muncul di depan dadanya, memantulkan cahaya yang membuat Tori sedikit silau. Busur dewa muncul di punggungnya, siap digunakan kapan saja. Palu dewa dan pedang dewa muncul di sampingnya, bergetar dengan energi yang luar biasa. Tori, ini peringatan terakhir. Sekalipun kau mendapatkan kekuatan dari Dewa Iblis, mungkin kau tidak akan selamat.
ucap Aris, suaranya menggema di seluruh area pertarungan. Ketujuh pusaka dewa itu bersatu, menciptakan energi yang maha dahsyat yang membuat Tori mundur untuk jaga jarak. Energi itu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tori menahan serangan itu dengan tangannya yang dipenuhi cakar naga, menciptakan ledakan yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Mas Aris, percayalah, kau tidak akan bisa menghentikanku. Aris tidak mendengarkan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, siap melepaskan serangan terakhir. Tori, percaya diri boleh, tapi jangan pernah meremehkan lawanmu. Ujar Aris dengan suara yang berat. Matanya yang bersinar dengan kekuatan dewa menatap tajam ke arah adiknya. Para leluhur penjaga alam barat yang menyaksikan dari kejauhan mulai khawatir. Energi yang memancar dari pertarungan Aris dan Tori semakin kuat, membuat langit di atas mereka berubah warna menjadi hitam keemasan. Kita harus menghentikan ini. Jika tidak, alam barat akan hancur. Bisik salah satu leluhur, suaranya gemetar. Suara gemerincing dari rantai yang melingkari tubuhnya terdengar, seolah merespon kegelisahan yang ia rasakan. Mereka semuanya memandang ke arah Togok yang berdiri di tengah-tengah mereka dengan wajah yang tenang. Kenapa kalian semua gusar? Ujarnya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Kemudian, Togok melesat dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan bayangan yang hampir tidak terlihat. Togok tiba di tengah pertarungan Aris dan Tori, menciptakan gelombang kejut yang menghentikan serangan mereka. Energi yang memancar dari tubuhnya membuat kedua kakak beradik itu terlempar ke belakang, meskipun tidak melukai mereka. Cukup, Ger. Suara Togok menggema di seluruh alam, membuat langit yang gelap mulai cerah kembali. Suara gemuruh petir menggema, seolah alam semesta sendiri merespon kekuatan Togok. Aris dan Tori berdiri tegak, matanya yang lelah menatap ke arah Togok. Wes, hentikan pertarungan kalian, Ger. Ujar Togok dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Angin kencang menyapu area pertarungan, membuat debu dan batu-batu kecil yang berterbangan. Bagus. Kalian berdua lumayan. Togok, matanya penuh dengan kebijaksanaan menatap tajam ke arah Aris dan Tori. Energi yang memancar dari tubuhnya awalnya menciptakan suasana yang tenang, membuat kedua kakak beradik itu merasa lega. Tanah yang retak mulai menyatu, dan langit yang gelap mulai cerah kembali. Suara gemuruh petir menggema, seolah alam semesta sendiri merespon keputusan Togok. Salam Yang Togok. Sapa Tori dengan penuh kesopanan. Yang Togok, maaf, sepertinya saya telah gagal. Tidak ada kegagalan, Ger. Semuanya sesuai dengan yang aku harapkan. Tawa Togok menggelegar hingga menguncang alam barat. Petir-petir bersautan seakan meresponnya. Apa yang sebenarnya Togok inginkan? Apakah kali ini Aris dan Tori bisa bersatu? Atau jalan mereka tetap berseberangan? Tapi satu hal yang pasti, Togok tidak pernah peduli akan takdir mereka berdua. Ketika pertarungan Aris dan Tori mencapai puncaknya, langit yang gelap keemasan tiba-tiba terbelah oleh kilatan cahaya keperakan. Suara gemuruh yang mengguncang seluruh alam barat menggema, seolah alam semesta sendiri merespon. Angin kencang menyapu area pertarungan, membawa debu dan batu-batu kecil yang berterbangan, menciptakan suasana yang mencekam namun hikmat. Tori di sisi lain berdiri dengan tegak, tubuhnya masih dipenuhi aura hitam keemasan. Saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Yang Togok. Bisakah Anda jelaskan? Ujar Tori dengan suara kebingungan namun hormat. Togok mengangguk, memahami konflik yang terjadi di antara kedua kakak beradik itu. Selain memang itu perintah Togok, mereka
memang akan berselisih. Energi yang memancar di sekitar Togok menciptakan suasana yang tenang, seolah alam semesta sendiri merespon kebijaksanaannya. Setelah suasana tegang, Togok memandang Tori dengan mata yang penuh keangkuhan. Dari tangannya muncul sebuah kampak besar yang memancarkan cahaya keemasan. Kampak itu terlihat berat, namun dengan ukiran naga yang hidup seolah bergerak di permukaannya. Ger, ini adalah Kulha Naga Sona, salah satu pusaka naga yang kau cari. Tapi aku tidak bisa memberikannya secara cuma-cuma. Tori yang masih kebingungan menatap kampak itu dengan penuh keinginan. Matanya yang bersinar seperti api emas memancarkan hasrat yang tidak terbendung. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkannya, Eyang Togok? Suara Tori penuh harap namun juga penuh keraguan. Togok tersenyum tipis, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Kampak itu kemudian menghilang ke dalam genggamannya, meninggalkan kesan mendalam pada Tori. Jika kau ingin memilikinya, Ger, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tori terdiam, matanya menatap ke tanah yang retak. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda, Eyang Togok. Jika saja ada yang Anda inginkan dariku, selama aku bisa, aku akan mewujudkannya. Togok tertawa lembut, suaranya menggema di tengah keheningan yang mencekam. Suara tawanya menciptakan getaran kecil di udara, seolah alam semesta sendiri merespon kebijaksanaannya dan keangkuhannya. Tidak ada benda milikmu yang menarik perhatianku, Ger. Ujarnya dengan nada yang santai, namun raut mukanya menyiratkan ejekan. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan Kulha Naga Sona, Eyang Togok? Aku punya tawaran lain, Ger. Kau bisa mendapatkan Kulha Naga Sona jika kau bersedia mengambil pusaka milikku yang tersegel di suatu tempat. Ucap Togok membalikan badan, membelakangi Tori dan Aris dengan sikapnya yang angkuh, namun terlihat kebijaksanaannya. Pusaka milik Anda, di mana itu, Eyang Togok? Andai kata Anda sendiri tidak bisa mengambilnya, apalagi aku, Eyang Togok. Togok tersenyum tipis, seolah menikmati kebingungan Tori. Suara gemuruh kecil menggema saat Togok menjelaskan. Ini adalah rahasia yang akan aku berikan padamu jika kau menerima tawaranku, Ger. Tapi ingat, misi ini tidak akan mudah. Kau harus siap menghadapi bahaya yang tidak terbayangkan. Bukannya aku tidak bisa mengambilnya sendiri, tapi tempat itu sangat melemahkan aku. Dan aku tidak tahu sudah sekuat apa penghuni di sana. Tori terdiam sejenak. Aku harus memikirkannya, Eyang Togok. Mengingat ini adalah perjalanan yang berat dan berbahaya. Tapi tolong jelaskan lebih dulu, Eyang Togok, agar aku bisa mempertimbangkan dengan hati-hati. Togok menghela nafas panjang. Matanya yang bijak memandang kejauhan seolah melihat masa lalu yang penuh kenangan pahit. Di tangannya muncul bayangan sebuah palu besar yang memancarkan aura langit. Palu itu terlihat megah dengan ukiran dewa-dewa kuno yang seolah hidup dan bergerak di permukaannya. Ger, ini adalah pusaka Kiai Gegana, pusaka dewa pemberian ayahku, Sang Hyang Tunggal. Namun, karena perselisihanku dengan Batara Guru dan Semar, aku membenci ayahku yang lebih memihak saudaraku yang lain. Sebagai protes, aku menyegel pusaka itu di suatu tempat dan berjanji tidak akan menggunakan kekuatan pemberiannya lagi. Bayangan palu itu menghilang, meninggalkan kesan mendalam pada Tori dan Aris. Suara gemuruh kecil menggema, seolah alam semesta sendiri merespon penyesalan Togok. Kini aku menyesalinya. Tanpa Kiai Gegana, kekuatanku sebagai legenda terkuat di Kayangan tidak bisa kembali ke puncak tertinggi. Lanjut Togok, suaranya berat, matanya yang bijak memancarkan penyesalan yang mendalam, namun juga tekad untuk memperbaiki kesalahan masa lalu.
Tori dan Aris saling memandang, merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Togok. Angin kencang menyapu area sekitar, membawa debu dan batu-batu kecil yang berterbangan, menciptakan suasana yang mencekam namun penuh penghormatan. Togok menatap Tori dengan serius, matanya yang tajam memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan. Dari tangannya muncul peta hologram yang menunjukkan sebuah wilayah gelap dan mengerikan. Wilayah itu dipenuhi kabut hitam yang tebal, dengan kilatan petir merah menyambar di langitnya. Kiai Gegana tersegel di alam iblis Asura, wilayah paling berbahaya di seluruh alam iblis. Ujarnya dengan suara yang berat, seolah kata yang diucapkannya mengandung bahaya yang tidak terbayangkan. Alam iblis Asura dihuni oleh para leluhur iblis tertua, bahkan lebih tua dari Dajjal. Mereka adalah makhluk yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan bahkan oleh para dewa. Peta itu menghilang, meninggalkan kesan mendalam pada Tori dan Aris. Suara gemuruh kecil menggema, seolah mengingatkan mereka betapa berbahayanya misi itu. Sekalipun itu Dajjal, ia sendiri tidak akan berani sembarangan bertindak di sana. Energi yang memancar dari tubuh Togok menciptakan suasana yang tegang, membuat Tori dan Aris merasakan betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi mereka. Tori terkejut, matanya membesar. Jika Dajjal saja tidak berani masuk, lalu apa yang bisa aku lakukan dengan Togok? Togok mengangguk, memahami kekhawatiran Tori. Namun gemuruh kecil menggema saat Togok menjelaskan. Kau tidak perlu bertarung di sana, Ger. Yang kau butuhkan adalah berbaur, mengumpulkan informasi, dan mencari kesempatan untuk mengambil pusaka itu. Aris melangkah maju, matanya penuh dengan tekad. Oh, Eyang Togok, biarkan aku yang pergi. Aku tidak bisa membiarkan adikku menghadapi bahaya seperti ini. Togok menggelengkan kepala, matanya menatap tajam pada Aris. Energi yang dipancarkan dari tubuhnya membuat Aris mundur beberapa langkah. Misi ini hanya bisa dilakukan oleh Tori. Energi iblis dalam dirinya memungkinkan dia untuk menyamar dan beradaptasi di alam iblis Asura. Kau, Aris, akan memiliki takdir yang berbeda. Begitu juga dengan Ronggo Jati. Tori terdiam sejenak, matanya menatap ke tanah yang retak. Aku harus memikirkannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa aku berikan jawaban saat ini, Eyang Togok. Tori masih ragu, menatap mata Togok dengan penuh pertanyaan. Suara gemuruh kecil menggema, seolah alam semesta sendiri merespon kegelisahannya. Eyang Togok, bagaimana jika Dajjal mengambil kesempatan untuk menghancurkan dunia manusia saat aku pergi? Togok tersenyum, mencoba menenangkan Tori. Suara gemuruh kecil menggema saat Togok menjelaskan. Kau terlalu memandang dirimu tinggi, Ger. Memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan Dajjal saat ini? Tapi selama aku dan Semar masih berada di dunia bawah, Dajjal tidak akan berani bertindak. Kami adalah penjaga terakhir yang akan menghalanginya untuk menguasai alam dunia bawah. Matanya tajam, memancarkan keyakinan seolah sudah memprediksi setiap langkah yang akan Dajjal ambil. Namun, jika Dajjal mulai menyerang alam dewa dan kayangan, maka kami harus kembali ke kayangan dan dunia manusia akan kehilangan penjaganya. Sepertinya aku tidak bisa mengelak. Tapi, apakah ada nasihat dari Anda, Eyang Togok? Kau harus bergerak cepat, Ger. Ambil Kiai Gegana sebelum Dajjal mengalihkan perhatiannya ke alam dewa. Jika kau terlambat, bukan hanya dunia manusia yang akan hancur, tapi seluruh alam semesta akan berada dalam bahaya. Aku mengerti. Jika begitu, aku akan persiapkan segala hal. Hanya makhluk iblis yang bisa bertahan di alam Asura. Ingat itu, Ger.
Manusia yang masuk ke sana akan mati karena energi korosi iblis yang menggerogoti jiwa mereka. Togok menegaskan betapa berbahayanya misi itu. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah alam semesta sendiri mengingatkan Tori tentang resiko yang akan ia hadapi. Ger, kau harus merekrut sekutu dari alam jauh, lebih tepatnya di tanah kematian, kota iblis Xinjiang, tempat di mana kau memiliki rekan-rekan iblis yang dapat dipercaya. Lanjut Togok, matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh keyakinan. Tatapannya memancar menciptakan bayangan yang seolah membentuk peta wilayah gelap dan misterius. Aku mengerti, kota iblis Xinjiang. Awal mula aku mulai berjuang untuk Nusantara, tempat di mana rekan-rekanku gugur dan Ya, alam iblis Asura sangat berbahaya, Ger. Kau harus mendapatkan sekutumu. Kau tidak akan bisa bergerak sendirian di alam Asura. Jangan melibatkan makhluk yang ada di dalam buku jiwamu. Hanya mereka yang memiliki energi iblis yang bisa membantumu bertahan di alam iblis Asura. Dan satu lagi, Ger, iblis hatimu yang bernama Troy memiliki pengikut setia yang tidak sedikit di alam iblis langit. Berdamailah dengan iblis hatimu. Jika Troy benar-benar bersedia membantumu, maka perjalananmu ke alam iblis Asura akan lebih mudah. Baiklah, aku butuh waktu sehari untuk memikirkan keputusan ini dan berdiskusi dengan rekan-rekanku yang Togok. Bagus, kau punya waktu sehari, Ger. Datanglah ke istanaku setelah kau mengambil keputusan. Aku tunggu kedatanganmu. Togok kemudian langsung melesat pergi. Tori menatap ke kejauhan, matanya penuh dengan pertimbangan. Aku akan memikirkan ini dengan matang, batin Tori. Tori berdiri di tengah reruntuhan pertarungan, matanya menatap ke kejauhan. Suara gemuruh kecil menggema, seolah alam semesta sendiri menantikan keputusannya. Langit yang gelap keemasan mulai cerah kembali, namun suasana di sekitarnya masih terasa mencekam. Kau harus mengambil keputusan yang benar, Tori. Salah kau ngambil keputusan, penyesalanmu tidak akan terobati. Akankah aku menerima misi berbahaya ini demi mendapatkan Kulhanaga Sona? Atau akankah aku memilih untuk menyerah dan mencari cara lain? Batin Tori dalam hati. Aku tahu, Mas. Aku akan memikirkan ini. Di tengah kegelisahannya, Tori teringat pada rekan-rekannya yang telah berjuang bersamanya. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghadapi bahaya ini. Aku akan bergerak sendiri. Aku akan menerima misi ini. Aku harus melanjutkannya. Hanya tinggal satu langkah lagi. Tori masih tenggelam dalam batinnya. Tori, apa yang kau pikirkan? Ucap Jaka mendekat. Hehehe, kami akan selalu ada membantu, Mas Tori. Itu benar, Des. Bukankah begitu, Pak Bon? Yoi, itu benar sekali, Mas Desta. Jahanam mana yang menghalangi kita? Aku tinju semuanya. Setelah pertemuan dengan Togok, langkahnya berat namun penuh tekad. Suara gemuruh menggema saat ia melintasi portal antara alam, meninggalkan kegelapan dan kekacauan di belakangnya. Cahaya portal yang berkilauan seperti kilat yang menyilaukan mata, sebelum akhirnya memudar. Tori serta rombongannya, Jaka, Desta, Bon, dan Rio tiba di dunia manusia. Mereka kembali di sebuah hotel mewah di India, tempatnya di tengah kota yang ramai, namun terasa asing setelah pertempuran sengit di alam barat. Langkah mereka menggema di lorong hotel yang sepi, menciptakan suasana yang tegang, namun penuh harapan. Suara langkah mereka seperti dentuman kecil yang mengingatkan betapa beratnya beban yang mereka pikul. Di sebuah ruangan hotel yang luas, Tori duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh rekan-rekannya. Ruangan itu terasa dingin, meskipun lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya yang hangat. Angin malam menerpa tirai jendela yang terbuka, membawa suara gemuruh kota yang sibuk. Suara klakson mobil, derap kaki pejalan kaki,
dan gemuruh kehidupan manusia terasa begitu nyata. Namun, seolah jauh dari jangkauan Tori, matanya yang bersinar seperti api emas menatap ke lantai, seolah mencoba menenangkan pikiran yang bergejolak. Aku harus memutuskan apakah akan menerima misi Togok atau tidak, ujar Tori dengan suara yang rendah, hampir seperti bisikan. Suaranya terdengar berat, seolah setiap kata yang diucapkannya mengandung beban yang tidak terkira. Suara gelas yang diangkat Desta menggema, menandakan persetujuannya. Desta menungguk air mineralnya, matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh perhatian. Jaka, yang duduk di sebelah Tori mengangguk pelan. Wajahnya yang biasanya tegang kini terlihat serius, namun tetap penuh dukungan. ini keputusan besar Tori, tapi apapun yang kau pilih, kami akan mendukungmu. Bon dan Rio saling memandang. Kemudian Bon berkata, Kami percaya padamu Tori, karena kami selalu percaya apapun keputusanmu. Pastinya kami akan selalu mendukungmu. Rio mengangguk, matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh penghormatan. Kami ada di sini untukmu, Mas Tori. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Terima kasih teman-teman. Aku butuh waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Angin malam kembali menerpa tirai jendela, membawa suara gemuruh kota yang seolah mengingatkan mereka bahwa dunia manusia masih berputar. Meskipun pertempuran di alam lain telah mengubah segalanya. Di luar jendela, langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, seolah memberikan harapan baru bagi Tori dan rekan-rekannya. Namun, di dalam ruangan itu, suasana tetap tegang, penuh dengan pertimbangan dan ketegangan yang tidak terucapkan. Tori menatap ke arah jendela, matanya yang bersinar seperti api emas memancarkan tekad yang kuat. Aku akan memikirkannya dengan matang. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan keras. Suara dentuman kayu yang terbanting ke dinding menggema, membuat semua orang di ruangan itu menoleh ke arah pintu. Aris masuk dengan langkah yang tegas, diikuti oleh tim Ksatria Nusantara, Ratna Dewi, Bayu Sagara, Putra Sidan, Wirakusuma, dan Mahesa Anabrang. Wajah Aris penuh dengan kekhawatiran, matanya yang tajam menatap Tori dengan intensitas yang membuat udara di ruangan terasa semakin berat. Suara gemuruh kecil menggema, seolah alam semesta sendiri merespon ketegangan yang tiba-tiba muncul. Kau tidak bisa begitu saja menerima misi dari Togok Tori. Ini terlalu berbahaya, ujar Aris dengan suara yang tegas. Suaranya menggema di ruangan yang sebelumnya hening, menciptakan suasana yang mencekam. Angin malam menerpa tirai jendela, membuatnya berkibar liar, seolah mencerminkan gejolak emosi yang melanda ruangan itu. Tori berdiri pelan, matanya yang bersinar seperti api emas menatap Aris dengan penuh keyakinan. Tidak perlu ikut campur jalan takdirku, Mas. Aku punya pertimbanganku sendiri. Ratna Dewi melangkah maju, matanya yang tajam menatap Tori dengan penuh emosi. Kau tidak bisa begitu saja mengorbankan dirimu, Tori. Aris peduli padamu. Kami semuanya peduli padamu. Ujarnya dengan suara yang penuh kepedulian, namun juga mengandung sedikit kemarahan. Bayu Sagara berdiri di belakang Ratna mengangguk pelan. Jangan terlalu bodoh untuk bertindak. Misi ini terlalu berisiko. Aku hanya mengingatkan sebagai rekan kakakmu. Putra, Wira, dan Mahesa berdiri di belakang Aris. Putra kemudian berbicara. Aku tidak peduli kau hidup atau mati. Tapi jika kau seenaknya mengambil keputusan untuk membuang nyawamu yang telah adikku Raka berikan jalan untukmu, maka lebih baik aku menghajarmu di sini. Ujar Putra dengan suara yang emosi, namun penuh tekad. Tori menatap mereka satu persatu. Matanya yang bersinar seperti api emas memancarkan tekad yang kuat. Aku mengerti, tapi ini adalah takdirku. Aku tidak bisa lari dari ini. Dan jika aku berhenti sekarang, pengorbanan rekan-rekanku akan sia-sia. Aris menghela nafas panjang, matanya yang lelah menatap seakan menyerah. Baiklah Tori,
Aku tidak akan menghentikanmu, tapi kau harus berhati-hati. Jika kau ingin terus lanjut, maka kau harus bersiap atas segalanya. Aku akan berhati-hati, Mas. Terima kasih. Aku akan berusaha. Aku selalu menunggu kapan kau akan mendukungku, Mas. Sebelum pergi, Aris menghela nafas dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rahasia yang telah lama disembunyikannya. Matanya yang biasanya tegas kini terlihat lelah, namun penuh dengan tekad. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Tori. Ujarnya dengan suara yang berat, seolah setiap kata yang diucapkannya mengandung beban yang tidak terkira. Tori, yang sebelumnya duduk dengan tenang, kini menegakkan tubuhnya. Matanya yang bersinar seperti api emas menatap Aris dengan penuh keingintahuan. Apa yang ingin kau katakan, Mas? Aris menatap Tori dengan penuh keseriusan. Tori, ayah kita tidaklah benar-benar meninggalkan kita karena wanita lain. Dia pergi karena demi keamanan kita, karena ayah kita juga memiliki takdir yang sama seperti kita. Tori terkejut, matanya langsung membesar. Apa? Jangan bicara sembarangan, Mas. Kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku? Tidak ada yang pernah tahu kecuali aku, Tori. Aku tahu dari almarhum Mbah Tenoyo, kakek kita dari ayah. Saat itu kau bahkan belum lahir. Tapi aku masih ingat apa yang dikatakan Mbah Tenoyo. Aku tidak bisa mengatakan, karena bagiku itu adalah sesuatu omong kosong dulunya. Aris menghela nafas panjang. Tori, keluarga kita memiliki ikatan takdir turun-temurun. Mbah Tenoyo, yang dulunya pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan, memiliki takdir yang sama. Tapi, aku tidak tahu pasti apa yang terjadi dengan Mbah Tenoyo. Tori terdiam sejenak, matanya menatap ke tanah yang mulai retak. Mas Aris, lalu Mbah Sabar. Ya, Mbah Sabar mencoba menolak takdir itu, Tori. Dia tidak ingin meninggalkan keluarganya, tapi pada akhirnya ia tidak bisa lari sepenuhnya. Takdir itu terus menemukan jalannya, yang pada akhirnya, seperti yang kau ketahui, ada di mana kini Mbah Sabar. Ia terjebak akan takdirnya dan terus bertempur tanpa ada habisnya di dunia yang lain. Ini bukanlah kebetulan, bukan? Ini sungguh mengejutkan aku. Tapi, aku akan menyelesaikan takdir ini, agar keturunanku kelak tidak akan memiliki takdir yang sama sepertiku. Aris tersenyum, kemudian meninggalkan ruangan hotel itu bersama rekan-rekannya. Lalu, Jaka, Desta, Bon, dan Rio yang mendengar fakta itu tidak bisa menutupi keterkejutannya. Ternyata, takdir yang Tori emban bukanlah suatu pilihan. Itu adalah turunan dan juga kutukan.